Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Novitasari dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan konsep debit kredit. Mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah sebelum masuk ke dalam akuntansi. Sebelum memulai untuk menjurnal, memposting, sampai ke laporan keuangan, kita harus memahami persamaan dasar akuntansi ini terlebih dahulu. Nah, sebelum mengenal tentang persamaan dasar akuntansi ini, kita jelaskan dulu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut saya pribadi ialah sebuah proses atau suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan, kemudian pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Apa sih kemudian yang dicatat, digolongkan, dan diringkas lalu dilaporkan ini? Yaitu akun-akun yang setelah dijurnal, dan akun-akun tersebut didapatkan dari bukti transaksi lalu diposting sampai jadilah sebuah laporan keuangan. Bukti transaksi ini adalah bukti yang tertulis yang mencatat atau merekap suatu kegiatan transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Jenis-jenis bukti transaksi ada dua, yaitu pertama, dari pihak internal ialah berupa bukti transaksi kas masuk dan kas keluar. Kemudian ada dari pihak eksternal ialah ada faktur, nota kredit, nota kontan, cek, dan kwitansi. Pencatatan sendiri ada dua macam, yaitu cash basic dan accrual basic. Cash basic sendiri yaitu suatu pencatatan akuntansi yang penting dengan menggunakan teknik pencatatan atas transaksi yang benar-benar terjadi. Kemudian ada accrual basic, ialah sebuah pencatatan akuntansi yang mengakui keberadaan peristiwa lainnya di dalam peristiwa tersebut. Kemudian transaksi dicatat dan dilaporkan pada periode tertentu. Ada tiga macam perusahaan di dalam akuntansi. Pertama, perusahaan jasa yang bekerja sebagai penyedia layanan. Dan kedua, ada perusahaan dagang yang bekerja sebagai perusahaan yang digunakan untuk membeli barang, kemudian dapat dijual kembali. Yang ketiga ialah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang bekerja untuk mengelola bahan baku sampai jadi barang siap dijual. Kemudian ada kedudukan akun yang saldo normal akun di sebelah debit ataupun kredit. Yang pertama, yang bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit ialah akun harta atau aset dan beban. Yang kedua, yang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit adalah pendapatan, modal, dan juga hutang. Selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya ialah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Modal sendiri bisa didapatkan dari dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal sendiri ialah pemilik perusahaan ataupun manajer, kemudian karyawan.
Dan juga pihak eksternal ialah pihak dari luar perusahaan yang meliputi investor, kreditur, ataupun pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi akun dan akun-akun apa aja ya yang terdapat di dalam akuntansi ini. Pertama, yaitu harta atau aset. Harta atau aset ialah harta yang paling likuid yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan. Harta atau aset ini bisa juga disebut dengan aktiva yang meliputi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Aktiva lancar ini meliputi kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan sewa dibayar di muka. Kemudian, aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Aktiva tetap ini meliputi peralatan, kendaraan, gedung, tanah, dan juga mesin. Yang kedua yaitu ada hutang atau juga bisa disebut dengan kewajiban. Ialah kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar oleh suatu perusahaan. Kewajiban sendiri terdiri ada 2 macam, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Bedanya hanya dari jatuh tempo waktunya saja. Kalau jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, dan kemudian untuk yang jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Dalam modal ini hanya ada 2 macam, yaitu modal dan pref. Modal sendiri adalah uang pribadi yang diinvestasikan untuk perusahaannya. Kemudian yang keempat yaitu ada pendapatan. Dan yang kelima adalah beban. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Gimana sih kira-kira siklus akuntansi ini? Untuk menjadikan sebuah laporan keuangan, tentu saja harus mempunyai siklus dan yang bersifat berkelanjutan di dalam suatu perusahaan. Apa aja ya siklus-siklusnya dan apa sih yang akan dilakukannya? Ada 5 siklus siklus, yaitu pertama, pencatatan, penggolongan, peringkasan atau pengikhtisaran, kemudian pelaporan dan penganalisaan. Proses pencatatan sendiri yaitu mulai dari buku transaksi atau dokumen transaksi, kemudian di jurnal sesuai dengan analisa atau bukti transaksi ini termasuk pembelian ataupun penjualan dan lain-lain. Kemudian proses penggolongan yaitu proses posting ke buku besar dan disesuaikan dengan tempatnya. Misal ada kas, ini kita masukkan ke dalam buku besar kas. Kemudian ada piutang, kita masukkan ke dalam buku besar piutang. Dan saldonya disesuaikan dengan di sebelah kredit ataupun di sebelah debit. Setelah itu kita lanjut ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap peringkasan atau neraca saldo awal. Dalam neraca saldo ini berasal dari masing-masing buku besar, kemudian diringkas menjadi neraca saldo awal. Dan neraca saldo awal ini harus sampai balance. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan, yaitu dari neraca saldo awal yang digunakan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri ada 5 macam, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi,
yang di dalamnya terdapat akun pendapatan dan beban. Ketiga, perubahan ekuitas. Yang keempat, arus kas atau cash flow. Dan yang kelima adalah CALK. Demikian penjelasan saya mengenai persamaan dasar akuntansi dan konsep debit kredit. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.